Saya akan berdoa buat setiap kita untuk memulai persekutuan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan malam hari ini kami kembali boleh dikumpulkan di dalam kesederhanaan kami kembali Tuhan, di dalam cuaca yang gerimis pun Tuhan masih tetap berikan kami kerinduan untuk kami boleh hadir di tempat ini. Kami bersyukur kalau bukan karena dorongan daripada kuasa Roh Kudus-Mu, tidak mungkin Tuhan, waktu yang begitu mahal Tuhan yang bagi kami mungkin Tuhan, kami bisa saja nonton TV, kami bisa saja santai sejenak Tuhan, kami bisa menikmati Tuhan apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Tetapi kalau hari ini Kau adakan bagi kami untuk kami boleh tetap hadir, itu karena kemurahan Tuhan saja. Kami bersyukur atas kemurahan ini. Kami bersyukur atas pekerjaan Roh Kudus yang terkonfirmasi buat setiap rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Karena Tuhan sendiri yang dorong kami. Terima kasih ya Bapa atas pekerjaan-Mu yang luar biasa. Kami berdoa juga buat setiap rekan-rekan kami yang lemah iman. Kayak Tuhan juga berikan kekuatan, berikan peneguhan, berikan penghiburan bagi setiap mereka Tuhan. Dan juga yang lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan bagi kesembuhan badannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hidup setiap rekan-rekan saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini tidak hadir ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami yang hadir, Kau juga memberkati mereka. Tuhan pimpin waktu kami ke depan, sucikan, kuduskan, laikan kami di hadapan Tuhan. Biarlah setiap ucap bibir hamba-Mu ini penuh dengan kuasa daripada Allah sendiri, penuh akan kebenaran firman Tuhan sendiri yang boleh menggembalakan kami setiap domba-domba-Mu. Pimpin waktu ke depan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan kembali melanjutkan peristiwa di mana Yakub, ya, sekarang Yakub keluar ke Mesir ya. Yakub ini menyusul gitu ya ke Mesir atau pindah ke Mesir ya. Yakub pindah ke Mesir. Kejadian 46. Kejadian 46 kita akan baca ada 3 bagian gitu ya. Ayat 1 sampai ayat 7 terlebih dahulu ya. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. Kejadian 46 ayat 1 sampai 7. Kejadian 46 ayat 1 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Israel akan menentukan kota pertahanan. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Nah, pada bagian ini kita melihat bahwa Yakub akhirnya pindah ke Mesir atau hijrah gitu ya, dari Kanaan menuju Mesir sebagai orang asing ya. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa Yakub pada waktu itu pas di tiba di Beersheba gitu ya, dia lalu mendirikan korban, ya, mempersembahkan korban. Nah, pada waktu dia mempersembahkan korban, sebenarnya dia tuh memiliki keraguan untuk bisa menuju ke Mesir, karena ada satu ketakutan tersendiri bagi Bapak Ibu. Perlu ketahui bahwa Yakub ini sudah tua, sudah 130 tahun pada waktu dia pindah ke Mesir. Bayangkan ya, begitu rentan. Pada waktu itu si Yakub ini pun memiliki satu pemikiran bahwa ini juga perjalanan gak aman. Apalagi untuk orang setua dia. Apalagi bawa anak cucu, tadi semuanya pindah ya. Bayangkan dia sebagai seorang pemimpin, resiko begitu berat ya.
membawa pindah rombongan gitu ya, pindah, ini 70-an orang gitu ya, nanti pindah, yang ada di Mesir tuh 70-an. Jadi bisa kebayang nggak betapa sulitnya perjalanan itu? Nggak kayak kita sekarang tinggal pakai misalnya kereta cepat gitu ya, naik travel, nggak usah pusing gitu ya, tiket pesawat kita tinggal pindah gitu ya. Tidak dengan Yakub. Nah, kengerian berikutnya adalah dia sadar pada waktu dia pindah ke Mesir, dia ini bukan siapa-siapa. Keluarganya harus dijaga, bayangkan anak cucunya pindah. Ini kita jadi budak loh. Kita nih hidupnya juga rentan di sana. Gimana nanti kalau mereka tolak kita? Apalagi kita orang-orang yang tanda petik dibenci gitu kan. Maksudnya ada, ya tahu Firaun ini kan kasar, keras gitu ya. Gimana kita gitu ya? Kita ini bukan siapa-siapa di mata mereka gitu loh. Nah ini pikiran-pikiran akhirnya dia harus pikirkan karena bawa rombongan, Bapak Ibu, bayangkan ya. Dia seorang yang tanggung jawab. Makanya ketika tiba di Betsheba, dia mempersembahkan, dia berdoa, dia bergumul. Ya, bergumul kepada Tuhan. Dan di Betsheba itu juga Abraham dan Ishak ayahnya ya, nenek moyang mereka, juga mempersembahkan korban pada waktu di Betsheba. Ya, jadi pada waktu tiba di Betsheba dia langsung korban bakaran. Dia ingat tuh. Ya, dia bergumul, dia mau nanya Tuhan, minta konfirmasi, minta dikuatkan, minta diteguhkan. Tuhan, apakah ini yang harus saya kerjakan? Apakah saya harus pindah ke Mesir? Bayangkan ya. Tadi dia udah semangat, wah semangat banget gitu ya. Dijemput nih, wah yang penting Yusuf, gua mau ketemu Yusuf gitu ya. Tapi tiba-tiba di sana dalam perjalanan gitu ya. Kadang kita pun ragu, Bapak Ibu ya. Kita kadang dalam hidup nih, perjalanan hidup kita begitu excited kayaknya Tuhan sediakan tempat itu buat kita misalnya, atau ada pimpinan Tuhan ke sana misalnya, kita begitu excited, begitu kita langkah kayaknya ada satu semacam pergumulan, bener gak ya, bener gak ya, bener gak ya gitu loh. Kita coba lihat keraguan ini ditambah pada waktu Kejadian 26, ayahnya pada waktu itu Ishak, jadi si Yakub kan bapaknya Ishak gitu ya. Kok kita lihat Kejadian 26, karena pada waktu itu Ishak juga tanya kepada Tuhan, Tuhan malah suruh jangan ke Mesir, ya. Suruh jangan ke Mesir. Sekarang dia harus ke Mesir, Yakubnya. Coba lihat Kejadian 26. Ishak di negeri orang Filistin. Kita kutip saja ya, ayat ke-1 dan ke-2 saja ya. Kita baca 2 ayat saja sama-sama Bapak Ibu. Kejadian 26 ayat 1 dan 2. 1 2 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gezar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tahu ya, ini kejadian pernah terjadi gitu loh. Tuhan bilang jangan ke Mesir. Sekarang anak-anaknya pulang bilang suruh ke Mesir karena Yusuf yang suruh, kan gitu ya. Nah sekarang waktu perjalanan dulu, ingat tuh waktu saya, zamannya saya, kan gitu ya. Kan Yakub sebagai anak-anak gitu ya, pada waktu itu Ishak kan juga bawa rombongan kan. Dia tahu kejadian ini Bapak Ibu. Dia ingat gitu, ini Papa pernah bilang loh, Tuhan bilang jangan ke Mesir gitu loh. Lapar juga loh, kasusnya sama ya, mirip ya. Mirip nih. Jangan ke Mesir. Tapi sekarang kenapa sepertinya oke nih, kayaknya ada konfirmasi ke Mesir gitu ya. Dia tanya lagi Bapak Ibu, tanda petik ya. Dipersembahkan, dia bergumul, minta Tuhan gitu ya, minta pimpinan Tuhan. Tuhan bener gak nih ke Mesir gitu loh. Kadang sering kita euforianya, emosional kita dibentuk gitu ya. Wah saking kangennya gitu, wah kita harus ke sana gitu ya. Kan Yakub kan begitu dong. Begitu dengar Yusuf masih hidup ya kan, dia pengen ke sana. Dia pengen ke sana dan dia akan murnikan. Seringkali kita juga begitu ya. Kalau mendapatkan sesuatu yang baik secara emosional buat saya, maka kita bilang itulah tuntunan Tuhan. Itu mau Tuhan saya ke sana misalnya gitu ya. Karena ada sesuatu yang kayaknya emosional kita tuh dirangsang, dikondisikan sehingga kita mengatakan itulah tuntunan Tuhan, misalnya gitu ya. Wah ini celaka juga Bapak Ibu ya. Karena seringkali kita belum uji gitu ya. Yakub uji loh Bapak Ibu. Bayangkan dalam perjalanan di Betsheba dia persembahkan, dia bergumul. Ayat kedua dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Dia berdoa nih Bapak Ibu. Maka ada komunikasi, Tuhan jawab gitu ya.
Dia bergumul Bapak Ibu. Bukan sekedar memberikan persembahan sebagai ucapan syukur, tapi ada satu pergumulan. Ini ke Mesir atau enggak gitu ya. Ini bener gak nih pimpinan Tuhan gitu ya. Ini bener gak nih. Dia uji terus. Akhirnya di sini bahwa Tuhan mengatakan, Yakub, Yakub. Sautnya, ya Tuhan. Lalu berfirman, akulah Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir. Jadi kita tahu, Yakub takut, Tuhan tahu Bapak Ibu. Ada satu keraguan dia, Tuhan tahu. Pada waktu ada satu keraguan, Tuhan kuatkan. Ya, Bapak Ibu dan saya juga, kita perlu ini mungkin jangan dibilang paradoks yang ekstrim ya, jangan dilihat yang bertentangan, tapi maksud saya kadang kita juga harus ada worry dalam hidup ini. Karena kalau nggak ada kekhawatiran, kita nggak waspada tuh. Tapi bukan berarti, wah katanya jangan khawatir Pak, bukan begitu maksud saya. Seringkali nih kadang kita tidak ada kekhawatiran, kita tuh terlalu terlalu bablas gitu loh. Jadi imannya nggak bersandar pada satu pengertian gitu loh. Seringkali kan orang tertipu tanda petik karena kan bablas ya. Nggak pernah nguji dia baik atau enggak. Oh, dia mah kenal gitu ya, misalnya gitu ya. Oh, udah segala macam, nggak mungkin dia tipu saya. Kita udah kenal baik, teman dari kecil misalnya segala macam. Lalu kita nggak perlu uji misalnya gitu ya. Nggak ada kekuatan itu, kita nggak perlu waspada jadinya. Benar nggak? Nah, ini jangan sampai seperti itu. Dalam hidup kita perlu belajar bahwa harus ada yang namanya khawatir, tapi bukan khawatir yang dimaksud saya nih, bukan khawatir nih besok makan apa, bukan gitu ya. Maksudnya bener gak sih nih saya nih kan seneng ya mau ketemu Yusuf gitu ya. Uji lagi nih, bener gak nih emosi, jangan-jangan karena saya doang nih seneng kangen sama Yusuf. Sebenarnya Tuhan nggak inginkan karena saya aja nih gitu loh. Harus worry jangan-jangan ini pekerjaan Tuhan, mau Tuhan atau mau saya gitu loh. Khawatirnya di situ. Jadi kita punya kekhawatiran yang kudus maksud saya. Kekhawatiran yang jangan sampai nih saya salah langkah gitu loh. Jangan sampai saya tuh salah tuntunan. Jangan-jangan nih saya melawan Tuhan kan gitu ya. Jangan-jangan kayak gitu ya. Jadi harus khawatir bahwa apakah benar kepekaan saya terhadap pimpinan Tuhan gitu loh. Kita kalau dalam kehidupan kita nggak pernah menguji diri kita gitu ya, menguji apa yang di dalam kehidupan kita yang kita gumuli, kita agak sulit Bapak Ibu ya. Karena kita seringkali ambil satu peristiwa yang kita ambil dalam kehidupan kita nih, yang kita kerjakan. Sadar nggak sadar, kita didirect oleh informasi pengetahuan yang kita miliki. Kita beli misalnya minuman tertentu gini kan, karena ada iklan memberitahu informasi ya kan, kaya akan vitamin C gitu kan, lain sebagainya, bener nggak? Udah nih, diinformasikan, penuh dengan informasi, nanti kita didirect tuh oleh informasi tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita nggak mendapat informasi yang benar mengenai kebenaran firman Tuhan untuk tahu apakah ini rencana Tuhan, apakah ini pimpinan Tuhan, bahaya Bapak Ibu. Yakub cari Tuhan, bergumul, Tuhan jawab, jangan takut ke Mesir. Dia punya pengalaman. Ishak disuruh jangan ke Mesir. Apakah saya harus ke Mesir? Memiliki pengalaman yang mirip-mirip gitu loh sebelumnya dengan ayahnya. Jadi kita harus juga tahu bahwa menelusuri, saya sih emang rasanya udah terkonfirmasi ke sana, tapi perlu uji lagi gitu loh. Nah, Tuhan kuatkan, yang takut Tuhan kuatkan kembali gitu ya. Nah, jangan sampai kita melangkah dengan iman gitu ya, tapi sebenarnya bukan itu, bukan mau Tuhan. Imannya salah gitu ya. Tuhan suruh jangan sebenarnya karena kita pengen ya kan, karena kedagingan kita bilang ini atas dasar ini kehendak Tuhan. Ini pimpinan Tuhan ya kan. Wah, ini repot ya. Oke, kita lanjutkan nih. Bagian keempat menarik juga nih. Bagi ayat ketiga dulu, saya lanjutkan kalimatnya. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Nah, Tuhan tahu kekhawatiran daripada si Yusuf itu, ketakutannya. Dia sebagai budak, dia sebagai kaum kelompok kecil yang nanti dibacakan di bagian lain, jumlah mereka hanya puluhan saja gitu ya. Puluhan saja. Dia tuh takut, ini tuh dia nggak ada apa-apanya, dia akan lenyap, dia akan habis, dia akan celaka di sana. Repot sekali, tapi Tuhan berikan janji untuk menguatkan Yakub. Aku akan jadikan kamu gitu ya, bangsa yang besar di sana. Bayangkan Bapak Ibu.
Mereka kelompok kecil dan Tuhan akan jadikan bangsa besar di sana, ya. Di mana? Di Mesir nantinya. Nanti kita akan lihat bahwa nanti zaman Musa gitu ya. Maka Firaun bilang, matiin semua, nggak boleh ada yang lahirin lagi. Mereka sekarang lebih banyak dari kita gitu ya. Nah itu nanti digenapi. Nanti Tuhan kadang kasih janji untuk orang yang begitu lemah, Tuhan kasih janji untuk kuatkan lagi gitu ya. Nggak usah khawatir, saya tahu kamu kecil, tapi saya akan jadikan kamu besar gitu ya. Kita kadang seringkali jangan punya mental gitu ya. Mental yang over beriman. Menurut saya terlalu berlebihan juga, over gitu, bahwa kita nih orang beriman gitu kan, confess ya kan, seringkali kan gitu, yuk kita klaim janji Tuhan kan gitu ya. Tapi sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan. Bayangkan, kita sedang mencobai Tuhan. Seringkali ini terjadi Bapak Ibu. Saya nggak menentang ya bahwa kita tuh punya satu variabel lain yang untuk memotivasi diri kita gitu ya. Saya oke lah, ada hal-hal teori-teori demikian. Tapi kalau kita kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan atau iman kita nggak bisa sesimpel itu, sesederhana itu. Kita ambil contoh, kita klaim janji Tuhan misalnya. Kita mau bekerja, kamu kepala bukan ekor ya kan. Tapi kita nggak cari kerja Bapak Ibu. Coba bayangkan, kita sedang mencobai Tuhan. Kita sedang mencobai Tuhan. Kita klaim jadi Tuhan. Kita adalah kepala bukan ekor, ya kan? Diberkatilah keluar masukmu. Kita nggak pernah keluar cari kerjaan. Kita nggak pernah keluar untuk cari order misalnya gitu ya. Kalau kita dagang dan sebagainya, kita nggak berusaha. Bayangkan Bapak Ibu. Kita klaim janji Tuhan terus. Ini sebenarnya mencobai Tuhan. Kita sedang meletakkan Tuhan seperti jin Aladin gitu kan. Jin dalam lampu wasiat gitu loh. Yang minta apa saja dikabulkan. Nah ini kan sudah kabur pengertian kita. Kita nggak bisa mendorong diri kita untuk demikian Bapak Ibu. Bayangkan nih, seringkali kita klaim janji Tuhan, sebenarnya kita lagi mencobai Tuhan. Bahaya Bapak Ibu. Bahaya sekali, hati-hati. Tuhan yang kasih janjinya loh. Bukan saya yang klaim janji Tuhan loh. Ya. Kita kan seringkali kita yang klaim kan janji Tuhan kan. Abraham dijanjiin gitu ya. Ya nanti saya kasih keturunan buat kamu. Ya dia simpan, ya kan, dia gumulin, dijalanin hidup, kok belum gitu kan. Kok belum. Udah dapat Isa. Kok Tuhan mau ambil, katanya dia janjiin. Dia harusnya nantang dong. Tuhan, ini yang engkau janjikan. Sekarang aku sudah ada yang engkau janjikan. Bagaimana mungkin engkau mengingkari janjimu, kan gitu kan. Klaim dong. Nggak bisa Tuhan. Tapi tidak dengan Abraham. Karena apa? Imannya clear. Imannya clear. Jelas dia kenal Tuhan siapa. Dia yang kasih, dia yang berhak ambil. Imannya clear. Enggak confess nanti bangunnya Tuhan lahirkan lagi gitu kan. Enggak. Dia bilang kalau Tuhan mau kasih, ya kasih. Entar Tuhan mau bangkitkan lagi. Pasti dapat lagi. Ayub juga begitu. Clear dia. Enggak klaim, Tuhan aku nih orang saleh, berkati aku limpah-limpah gitu ya. Aku telanjang ke dalam dunia ini. Aku kembali kepada Tuhan juga telanjang gitu loh. Ini clear pengertiannya. Kita juga harus punya pengertian yang clear mengenai Tuhan. Jangan asal-asal klaim janji Tuhan gitu loh. Tuhan berjanji, that's it. Yakub imani, dia lagi ketakutan, dia lagi worry banget gitu ya. Tuhan kuatkan. Inilah sesuatu yang kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan secara kudus gitu ya, bukan karena ada maunya. Seringkali kan kita bergumul karena kita ada maunya Bapak Ibu. Kita bergumul ketika kita ada maunya sama Tuhan. Ada sesuatu yang kita inginkan, kita gumulkan. Kalau kita mau gumulkan sesuatu karena saya ada maunya, ini repot nih Bapak Ibu. Ini bisa hubungannya juga kita nggak bakalan mendapat kepekaan yang orisinil gitu loh. Kepekaan yang pekat gitu, yang kita bisa mengetahui ini warnanya Tuhan atau bukan gitu loh. Ini pimpinan Tuhan atau bukan, kalau kita nggak memiliki hubungan yang murni di hadapan Tuhan. Pergumulan yang murni di hadapan Tuhan. Kita kadang susah sekali Bapak Ibu, karena kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan hiruk pikuk gitu ya, yang penuh dengan informasi-informasi yang kelihatannya gitu ya, kelihatannya rohani Bapak Ibu, tapi sebenarnya memuat segala sesuatu penyembahan kepada diri, ya, penyembahan kepada diri, pemuasan kepada diri, semuanya begitu, banyak kok, ya, banyak hal-hal yang demikian. Banyak gereja yang akhirnya juga kayaknya nggak usah pengajaran deh. Saya dulu udah lama ya. Pak Engki nggak usah pengajaran mulu katanya.
Orang tuh paling demen gitu ya. Ini teman rekan sekerja. Orang tuh udah capek loh Pak. Senin sampai Sabtu, misalnya Jumat kerja gitu ya, Sabtu Minggu, weekend, libur. Orang tuh pengen dateng, denger sesuatu yang dimotivasi, denger janji Tuhan tuh enak gitu, teduh gitu ya, iya kan? Kayaknya yang kayaknya teduhin telinga lah gitu loh, paling enggak gitu kan, pikiran tenang, pujian yang kayaknya melo gitu ya, atau yang menyemangati diri gitu ya. Dia cerita ke saya, dia bilang seperti itu. Jadi kalau pengajaran tuh, aduh bayangin Pak Hengki, saya udah capek ya, Senin sampai Jumat kerja gitu ya, weekend, terus Minggu ke gereja misalnya, lalu di gereja saya suruh mikir gitu ya. Bayangin Bapak Ibu, kan kalau pengajaran mikir ya, kita renungin, mikir, oh gini, oh kenapa gini, oh masa sih gitu ya. Apalagi ini teman saya nggak suka dia perjanjian lama, nggak suka perjanjian. Dia bilang sama saya, nggak relevan, ngapain ngomongin Yusuf, misalnya gitu ya. Kita lagi ngomongin, ngapain nggak relevan, buat apa saya tahu gitu kan. Buat apa tuh, kenapa Batra itu berjalan di atas air kan gitu, nggak perlu gitu kan. Nggak perlu gitu kan, ngapain sih gitu kan, Nuh itu gitu ya, masukin misalnya binatang-binatang, lalu dia membuat bahtera sesuai dengan maksud Tuhan. Nggak perlu tahu kita itu, nggak perlu. Kadang lucu juga ya, inilah kerohanian kita beda-beda. Tapi kalau saya pribadi Bapak Ibu ya, kadang saya melihat, nah disitulah kadang kita berpikir, nah ini kelihatannya rohani ya, tapi sedang memanjakan diri loh. Jadi kepada penyembahan diri. Jadi waktu kita beribadah tuh kita yang mau dilayani. Kan aneh. Padahal Alkitab mengatakan renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Kalau bicara merenungkan arti Anda dan saya pikir. Itu renungin. Saya ngajar gitu ya di SD. Saya bikin satu formula, misalnya bahasa Inggris, ya kan? Mesti begini-begini ya, subjek dulu, to be, dan sebagainya. Kalau formatnya positif, negatif, gini-gini, semua jelasin kan. Mereka mikir, tau gak kenapa ini to be-nya mesti begini, ini harus subjeknya begini gitu ya. Mereka mikir, nah saya kasih tahu, ini subjek nggak boleh lepas dari to be-nya gitu kan. Wah dia langsung ngerti, ini nggak boleh ketukar-ketukar, jadi dia paham Bapak Ibu. Mikir, nggak mungkin. Kenapa bisa susunannya gini mister, kenapa ini mesti begini mister gitu loh. Kita kasih tahu dia, mikir, ajak mereka mikir, baru mereka klik, oh gini. Jadi apapun nanti soalnya, kamu bisa jawab. Karena apa? Kamu sudah tahu kuncinya tuh. Sudah tahu kuncinya. Sama di dalam kehidupan kita, kalau kita nggak merenungkan kalimat firman Tuhan, kita nggak pikir, sama tuh. Kita bisa tersesat Bapak Ibu. Menafsirkan situasi yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kita bisa salah tafsir, sehingga kita mungkin ya, kita salah jalan Bapak Ibu, salah ambil keputusan. Karena kita pikir ini maksud Tuhan. Kita pikir gitu ya. Padahal maksud Tuhan bukan itu. Ya. Ini harus kita renungkan bersama ya. Ayat keempat coba kita akan telusuri lagi. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi. Dan lihat kekuatan Tuhan. Ya. Tuhan berjalan di depannya. Tuhan gak tinggalkan Yakub. Yakub tahu dia seorang pemimpin, dia rentan lah, udah umur 130 tahun, bagaimana ini saya mimpin bangsa ini gitu ya. Ini kan tadi dikatakan di ayat pertama, berangkatlah Israel Bapak Ibu, pakai kata Israel ya. Ini adalah sebagai penggambaran umat pilihan. Mau menggambarkan umat pilihan, bangsa Israel, kita umat pilihan, Tuhan yang pimpin pergi. Kadang saya berpikir Bapak Ibu ya, kadang saya juga memiliki ketakutan tersendiri. Kalau dalam konteks Yakub ya, saya banyak ketika mempersiapkan tematik ini gitu ya, saya justru banyak diberkati Bapak Ibu. Kadang saya juga berpikir, ketika membuat persekutuan ini yang sudah kita jalanin gitu ya, sampai sejauh ini gitu ya, kan saya berpikir amazing ya, kalau bukan Tuhan yang berada di depan untuk pimpin sampai hari ini, mungkin nggak ada Bapak Ibu. Tadi saya sama istri saya nyampe berdua datang duluan, ini nggak ada orang nih. Bener nggak? Karena emang situasi hujan, butuh effort lebih lu kesini lu Bapak Ibu, benar gak? Teman saya bilang, Pak, lu gila lu katanya. Di Amuya itu, Kemayoran, itu nggak ada busway. Nggak ada ya. Transportasi umum tuh nggak bisa kesini. Benar gak? Anda mau naik apa? Mikrolet, Jack Linko misalnya, nggak lewat nih. Benar gak? Nggak lewat. Jadi orang kesini tuh butuh effort lebih loh. Butuh effort lebih.
Tapi kalau ada orang sampai bisa hadir juga, kata dia langsung bilang geleng-geleng pala. Gila katanya. Saya kadang baru enggak loh. Iya ya, Kemayoran ya, di sini ya, gelap pula gitu ya. Ini kalau nggak ada kendaraan sendiri nggak bisa loh, susah. Paling nge-Grab ya kan, belum ongkos, mikir kan, biaya. Saya jadi mikir, dari perkataan itu saya baru kayak semacam, kalau bukan Tuhan nggak mungkin Bapak Ibu. Bener, Tuhan menjanjikan kepada Yakub, aku akan pergi, ya, aku sendiri akan menyertai. Ya, engkau pergi ke Mesir. Tuhan yang pimpin. Kalau enggak mungkin nyampe Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan yang pimpin sampai hari, mungkin kita juga bubar Bapak Ibu. Bayangin dari jeda COVID 2 tahunan gitu ya. Terus kita bisa tiba-tiba kredit lagi gitu kan, dengan segala dinamikanya, nggak punya tempat kita Tuhan berikan gitu kan. Karena saya pikir loh, kalau bukan Tuhan yang sertai nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin. Mikir lagi di sini. Bukannya kayak tadi, enak AC, dengerin musik. Nggak ada musik, ya kan? Tidak ada spotlight, nggak ada loh gitu. Nggak ada drum, nggak ada Bapak Ibu. Bayangkan, ya kan? Sudah dari bulan Maret sampai sekarang gitu Bapak Ibu. Tematik aja gitu. Dan yang khotbah saya lagi gitu. Bulan depan Bapak Ibu saya berencana, tadi udah diskusi dengan tim kecil, akan hadir beberapa hamba-hamba Tuhan yang saya coba untuk supaya ada rekan gitu ya. Ya, jadi nggak tahu bosan atau enggak, saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sih ya nggak bosan-bosan amat lah ya. Kalau bosan juga, bosan nggak sih Bapak Ibu? Enggak ya. Oke. Ketika Tuhan memberikan janjinya, lalu Tuhan yang pimpin daripada perjalanan Yakub gitu ya. Lalu ayat 5, perhatikan. Lalu berangkatlah Yakub dari Betsheba. Dia punya satu kepercayaan diri kembali karena ada kekuatan, ada penyertaan Tuhan tadi itu. Dia dimodali oleh Tuhan. Ya. Dia melangkah bukan sembarang melangkah sekarang. Dia sudah mendapat satu kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada dia. Dia berangkat gitu ya. Dan anak-anak Israel, Yakub membawa Yakub ayah mereka beserta anak istri mereka. Bayangkan ya, ini detailnya semua banyak sekali Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. Bayangkan dia sekarang penuh satu kekuatan yang baru Tuhan akan berikan buat setiap kita kalau kita menggumulkan itu, lalu Tuhan kuatkan, teguhkan dengan janjinya gitu ya. Kita akan lebih memiliki satu power yang baru untuk kita bisa menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ya. Makanya orang Kristen tuh akan selalu baru dan baru, akan selalu semakin kayak Raja Wali gitu ya. Kepakan akan semakin tinggi dan tinggi. Karena apa? Tahu bahwa Tuhan yang pimpin. Kenapa Yakub pada waktu tadi di awal itu dia sepertinya ada ketakutan? Karena dia berasa sendiri gitu loh. Dia nggak lihat Tuhan pimpin. Maka dia datang, dia sembelih, dia bergumul, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan jawab pada malam itu. Ya kan? Saya pikir ya, kalau kita nggak hidup yang ini kan serem ya. Kita di dunia ini sama seperti di hutan Bapak Ibu. Kita bisa dimangsa tiba-tiba. Ya, kita bisa ditipu tiba-tiba dalam dunia ini. Benar nggak? Kita bisa dibodohi tiba-tiba sama orang yang mungkin kita pikir kenal misalnya gitu ya. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Ya kan? Makanya kita nih seperti di dalam hutan yang gelap gulita, nggak tahu nih, bisa tiba-tiba kita jalan ada pemangsa, kita nggak ngerti kan gitu ya. Apa yang terjadi, tahu-tahu ada gempa bumi misalnya, kita nggak tahu loh. Kita nih rentan, makanya kita perlu minta pimpinan Tuhan. Gitu loh. Perlu minta pimpinan Tuhan. Nggak gampang Bapak Ibu. Yakub sadar, dia minta pimpinan Tuhan. Di bagian berikutnya ayat 8, Bapak Ibu genap sampai ayat ganjil sampai 27 ya. Nah ini peristiwa sepertinya nggak penting ya. Nanti Bapak Ibu baca gitu ya sama-sama. Ini ngapain nih Pak kita baca ya. Nah nanti Bapak Ibu harap perhatikan nih. Ini yang mungkin dibilangnya nggak penting ya. Ayat 8 sampai ayat 27 Bapak Ibu genap 1, 2, 3. Inilah nama-nama Bani Israel. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Zezron, dan Kamil. 10 Bapak Ibu. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari.
Anak-anak Ishar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padang Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Sera ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Anak-anak Rahel istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupi, Hupi, dan Aret. Anak Dan ialah Husin, anak 24. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel anaknya yang perempuan, dan melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir bagian di tanah Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa gitu ya. Kita baca ngapain keturunan orang segala macam. Nanti karena ada kaitannya kalau kita nanti bicara sejarah gereja gitu ya. Nanti baru ada gitu ya. Jadi bukan nggak penting Bapak Ibu. Kenapa dicatat gitu ya. Alkitab tuh bukan catat yang nggak penting gitu ya. Ini nanti kaitannya kalau kita bicara sejarah gereja, lalu ada keturunan ini, keturunan itu. Nah dari situ nanti akan tahu gitu ya. Tapi kita nggak belajar itu. Kita ambil satu poin di dalam Tuhan begitu memperhatikan umatnya. Tuhan catat Bapak Ibu keturunan Yakub Israel. Ya, Anda dan saya sebagai umat pilihan Bapak Ibu, Tuhan catat loh. Ya, Tuhan catat. Dan pada waktu saya melihat bahwa Alkitab ini begitu jujur ya. Begitu jujur kenapa? Karena kalau ada yang tidak benar pun gitu ya, dicatat. Misalnya Daud berselingkuh, dicatat gitu ya. Daud, Saul membunuh lain sebagainya, ini skandal-skandalnya dicatat semuanya Bapak Ibu. Nabi Tuhan, bayangkan. Nggak ada yang disembunyikan, ini cerita Daud nih, Tuhan bener nih suruh gua tulis. Kan gitu ya. Mikir dong Musa ini tulis kejelekan si Daud nih misalnya gitu ya, atau kejelekan si Abraham nih ketika bilang istrinya ini bukan istrinya kan gitu kan, bohongin Firaun misalnya pada waktu itu gitu kan. Wah ini perlu catat kan nih Tuhan? Enggak, catat semuanya ya. Jadi Alkitab begitu jujur. Nah jumlah tadi dikatakan 70 jiwa gitu ya. Ini bisa diperdebatkan, ada beberapa tafsiran dari teologi, karena di dalam Perjanjian Baru itu Stefanus pernah membela tuduhan, lalu dia cerita mengenai Perjanjian Lama. Salah satunya ada yang seperti ini, tapi dia menyebutkan 75. Tapi kita nggak memperdebatkan 75 atau 70-nya. Tapi angka 70 sebenarnya ada penggambaran lain di balik itu. Angka 7 itu angkanya Tuhan gitu ya. Seringkali dikaitkan dengan angka Tuhan. Ya. Pada hari ke-7 gitu kan, hari Sabat gitu kan lah, waktu penciptaan, betul ya, dikaitkan dengan harinya Tuhan atau dikaitkan dengan Tuhan angka 7. Nah pada waktu kita membaca tadi, kita melihat bahwa Tuhan berdaulat atas umatnya, dan Tuhan yang akan memimpin umatnya. Yang kecil ini nanti akan menjadi besar, tak terhitung banyaknya. Ya, dari yang kayak Abraham gitu kan, nanti dari keturunan kamu lihat bintang di langit. Kok cuman Ishak Tuhan? Benar gak? Ishak doang loh. Ini gimana? Ya kan? Katanya bintang di langit, satu pun diambil pula. Kan gitu. Kadang logikanya nggak masuk. Tapi emang benar bahwa yuk sekarang lihat yang segini gitu kan. Nanti Tuhan akan jadikan besar. Nah ini bagian daripada kita harus mau bahwa betapa bersyukurnya Anda dan saya.
Kita ini ada sekelompok kecil umat pilihan, tapi sekarang jadi besar Bapak Ibu. Kita bisa lihat ya kan, dunia gitu ya, apa sih yang nggak ada Kristennya kan gitu sekarang ya. Apa yang tidak ada Kristennya sekarang? Semua ada Kristennya. Dunia sekarang kekristenan itu merebak ke seluruh dunia. Yang sekalipun ditekan ya, ditutup ya kan, gereja ditutup, mimbar-mimbar Tuhan tidak diperbolehkan membicarakan Kristus misalnya, sampai hari ini Bapak Ibu nama dia terus diberitakan sampai hari ini. Bayangkan sampai ke pelosok Bapak Ibu, bayangkan ya, sampai ke pedalaman yang mungkin kita nggak kenal, yang mungkin kita misalnya pedalaman gitu ya, yang mungkin primitif gitu ya. Tapi di situ udah pemberitaan Injil, di situ sudah menyebar. Bayangkan Tuhan jadikan besar gitu ya. Kita lanjutkan di bagian akhir Bapak Ibu. Ayat 28 sampai ayatnya yang ke 34 ya. 34. Bapak Ibu genap, saya ganjil. 1, 2, 3. Yakub Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Nah, ada satu budaya yang bentur, makanya Yusuf mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi kadang kita harus tahu bagaimana kita harus bersikap gitu ya, karena dengan budaya yang berbeda gitu ya. Kadang sama kayak kita di Indonesia misalnya, ada orang yang mungkin haram terhadap babi misalnya gitu ya, dan itu kan budaya gitu ya. Jangan dikaitkan dengan hal-hal yang kita harus bijaksana sebagai orang Kristen gitu ya, jangan terlalu ekstrim ya. Ya di sini pun Yusuf coba memberikan satu pengetahuan bagi mereka supaya tahu ada satu budaya lain nih gitu ya. Jadi pada waktu si Yehuda suruh panggil dulu ke Yusuf supaya tengokin mereka di Goshen, karena Goshen itu paling dekat dari Kanaan ke Goshen tuh paling dekat di Goshen dulu nyampenya gitu ya. Nah Goshen ini biasanya tempat emang yang lebih banyak padang rumputnya ya dibanding yang lain, dan juga di Goshen itu pinggiran lah gitu ya, pinggiran. Jadi di Mesir itu Goshen tuh pinggiran. Makanya tadi mereka dari Kanaan ke Goshen tuh paling dekat, Kanaan tuh Goshen tuh paling dekat ya. Jadi dia nunggu di sana gitu ya. Jadi nanti di sana jadi tempat bagi umat pilihan. Yang menarik nanti mungkin minggu depan kita bahas nih, Tuhan persiapkan tanah itu loh. Ya, Tuhan persiapkan Goshen untuk bangsa Israel. Bayangkan ya. Mungkin kelihatannya kecil, mungkin dianggapnya kalau Goshen tuh pinggiran. Jadi orang-orang Mesir tuh nganggap tuh kalau orang-orang pekerja rendah gitu ya, makanya dibilang peternak segala macam, bawa kambing segala macam gitu ya. Dia tuh anggap rendahan lah gitu ya. Tapi di sini Yusuf juga kasih tahu, jangan malu bahwa engkau ini sebagai seorang gembala gitu ya, mungkin pekerjaan hina, tapi tidak, emang gembala ini pekerjaan yang turun temurun gitu loh. Turun temurun, sehingga juga jangan sampai kita jadi malu bahwa kita kan sekarang misalnya dulu ya, maaf ya Bapak Ibu ya, dulu kan profesi, maaf nih ya, misalnya ojek gitu kan agak gimana gitu ya, tapi sekarang kita nggak bisa bilang itu tanda petik gitu ya, nggak bisa dipandang rendah, karena emang mungkin income-nya lebih banyak dari orang yang kerja di kantor Bapak Ibu, yang punya pakai dasi gitu ya. Bener ya Bapak Ibu ya, Grab car atau apalah sebutannya gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu, dulu kita anggap kayaknya seperti apa gitu ya.
wah pacar lu siapa? Tukang ojek gitu kan. Kita kayak mandangnya udah gimana gitu ya. Ini nggak bisa. Jadi Yusuf juga pengen bahwa untuk melindungi mereka juga gitu ya. Bahwa emang supaya nanti dikasih, oh kamu ternak, kamu butuh padang rumput hijau gitu ya. Nah nanti arahnya ke Goshen ya. Jadi ini Yusuf pengen mendirect kan keputusan di Firaun toh, bener gak? Tapi dia udah direct dulu, udah set up dulu nih, supaya nanti Goshen kamu bisa tinggalin gitu. Ya, menarik ya. Yusuf tuh benar-benar bijaksana tuh. Dia ngatur supaya akhirnya sesuai dengan kebutuhan mereka, kira-kira gitu ya. Dan Tuhan pakai Yusuf. Ya, Tuhan pakai Yusuf. Makanya kita harus banyak belajar dari kisah Yusuf ini, banyak hal yang kita dapati yaitu hikmat bijaksana. Bagaimana Yusuf men-setting segala sesuatunya dan akhirnya nanti saudara-saudaranya terpelihara di Goshen. Ya, jadi kisah ini bukan kisah yang usang tapi sesuatu yang menarik yang akan kita terus bahas gitu ya sampai mungkin ada 47, 48, 49, 50. Palingan ada 4 pertemuan lagi kita akan selesaikan di bagian ini. Oke, untuk malam hari ini mari kita berdoa. Kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang bagaimana Israel ya menempati tanah Goshen. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini dengan segala keterbatasan hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sadar ada segala kekurangan yang ada, tapi biarlah kekurangan itu Tuhan ubahkan, biarlah Tuhan juga yang memberikan ilham, memberikan pencerahan, memberikan iluminasi melalui pekerjaan Roh Kudus bagi setiap hati jemaat Tuhan di tempat ini, untuk mereka boleh mendapat sesuatu yang berarti Tuhan, prinsip-prinsip yang hidup yang boleh mereka pegang untuk perjalanan hidup kami masing-masing dan dalam pergumulan kami masing-masing. Kami mengucap syukur karena malam hari ini ada penyertaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita